Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat Indonesia Plural yang saya hormati dan saya banggakan, politik identitas sudah dimulai. Beberapa bulan yang lalu sudah ada orang yang mengeluarkan pernyataan, seorang tokoh agama yang cukup dihormati di wilayah Jawa Barat, Priangan Timur, Kabupaten Ciamis, Abah Aos. Beliau mengatakan orang yang tidak milih Anies itu adalah Dajjal. Bahkan dia mengatakan bahwa Anies adalah Imam Mahdi. Oke. Dulu saya bahas itu. Dan sekarang beliau juga memberikan hadiah rambut dari sorga, katanya, kepada Anies Rashid Baswedan. Apa ini? Kenapa simbol-simbol kayak gini lalu kemudian dipakai untuk tujuan politik? Ini yang sebetulnya saya tidak harap-harapkan. Ada terjadi ketegangan di kalangan masyarakat bawah, bahwa seolah-olah ini pertengkaran antara malaikat dengan iblis. Pertengkaran pilpres ini bukan pertengkaran strategi, tapi pertengkaran Dajjal PS Imam Mahdi. Ini kan apa-apaan, ini politik. Politik itu sampai tenggorokan, jangan sampai di bawah hati. Ini yang membuat keluarga lalu pisah, cerai, gitu loh. Dan aneh, ini dimulai dari Kabupaten Ciamis lagi, tokoh yang mengucapkan itu. Ini coba kita baca beritanya nih. Abah Aos beri jimat rambut dari surga untuk Anies Baswedan agar menang di Pilpres 2024. Bayangkan, mending kalau benar-benar menang. Artinya ramalan itu bukan hanya sebatas ramalan, tapi ramalan yang mendekati fakta atau yang bisa menjadi faktual. Ingat kan dulu UAS itu sampai ngomong, membisiki kepada Prabowo Subianto bahwa dia itu diramal udah bakal jadi presiden. Tapi kan faktanya enggak. Padahal yang digunakan oleh UAS ini adalah narasi-narasi agama. Ini bisikan. Mending satu kali kalau benar. Ini kan mencoreng nama baik ulama. Ini kan mencoreng nama baik narasi agama. Seolah-olah narasi agama bisa dengan gampang diseret, agama Islam khususnya, ke ruang politik, dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Mending kalau benar satu kali lagi. Dan kalaupun benar, saya kira nggak bakalan diumumkan ke depan publik bahwa saya mendapatkan bisikan ini orang bakal jadi. Kalau benar, ini kan sengaja diumumkan. Tujuannya apa? Untuk menggait suara dari umat Islam, untuk kemudian memberikan stigma bahwa Anies adalah pilihan Tuhan. Apa-apaan ini politik. Semua kemungkinan bisa terjadi. Dan justru ketika agama diseret paksa ke ruang politik, bukan politiknya yang menjadi bersih, tapi agamanya yang ikutan kotor. Karena pada akhirnya bukan agama yang memandu politik, tetapi politik yang memandu agama. Itu loh. Dan ini udah banyak terjadi. Jadi bukan agama satu kali lagi yang memandu politik, tetapi politik yang memandu agama. Artinya fatwa-fatwa dia seperti apa? Sesuai kepentingan politik. Ini kan artinya menjual agama. Oke, kita baca di beritanya. Mursyid TKN, Pondok Pesantren Suryalaya, Syekh Muhammad Abdul Ghaus, memberikan jimat berupa rambut dirinya kepada bakal calon presiden Anies Rashid Baswedan saat manakib akbar di pesantren Dunia Jagat Ars, Komplek Nusakola BSD, Tangerang Selatan pada hari Sabtu ya. Sebelumnya penerus Abah Anom ini telah menyatakan dukungan kepada Anies dengan mengeluarkan maklumat kepada para ikhwan TKN Pondok Pesantren Suryalaya di seluruh Indonesia agar memenangkan Anies Baswedan. Pada kesempatan itu, Abah Aos kembali menegaskan bahwa Anies Baswedan adalah sosok Imam Mahdi yang berani melawan Dajjal. Oleh karena itu, untuk melawan Dajjal diperlukan kekuatan lahir dan batin. Coba,
Udah bahasa Imam Mahdi dan Dajjal ini kemudian diseret-seret, dibawa-bawa untuk kepentingan politik. Mau siapapun aja yang ngomong. Misal ada ulama yang mengatakan bahwa Ganjar itu adalah Imam Mahdi dan yang tidak milih Ganjar adalah Dajjal, itu saya akan gugat. Bukan mentok hanya di Anies, bukan karena saya tidak akan memilih Anies, tapi narasi ini harus dijauhkan dong. Harus kasihan kepada umat yang di bawah, janganlah. Ini urusan politik. Bagaimana kalau narasi sekarang terbukti bahwa Anies menjadi wakil Ganjar? Bisa gak kemungkinan itu terjadi? Bisa. Artinya ini jangan sampai sembarangan mengeluarkan fatwa. Atau Anies gagal nggak jadinya pres. Bisa. Hitung-hitungannya rasional, politik hitung-hitungannya. Bukan hitung-hitungan ukhrawi, bukan. Jimat ini dari surga. Saya serahkan ini rambut Abah, bukan rambut yang lain. Terimalah sebagai bekal perjuangan, Abah Aus juga menanyakan kesungguhan Anies Baswedan sebagai Presiden RI setelah diberi jimat berupa rambut. Bagi kalangan sufi, rambut adalah percaya bisa menjadi sumber kekuatan spiritual. Abah Aus optimis Anies bisa mewujudkan Indonesia yang lebih maju, mewujudkan bangsa yang maju, peradabannya dan sejahtera masyarakatnya. Sebab maju saja tidak cukup. Sebelumnya Anies Baswedan juga memberikan tausiahnya mengenai pentingnya pesantren dalam kehidupan berbangsa. Oke, poinnya itu. Jadi intinya Abah Aus memberikan rambut beliau, katanya rambut dari surga, kepada Anies sebagai bekal perjuangannya. Memang konsep keberkahan itu ada, tapi dibumbui dengan narasi bahwa Anies adalah Imam Mahdi melawan Dajjal. Ini apa ini? Berarti Prabowo Dajjal. Berarti Ganjar pemilih Prabowo adalah Dajjal. Pemilih Ganjar adalah Dajjal. Kan gitu. Sehat. Satu lagi identitasnya yang kemudian dijauhkan oleh Jokowi. Oleh mayoritas masyarakat Indonesia yang Muslim. Allah, tak kebayang saya. Kalau narasi-narasi ini terus muncul, kita lihat aja lah, kita taruhan akan ributnya seperti apa masyarakat di bawah. Kita tahu Abah Aus itu bukan orang kecil, beliau orang besar. Kita akui, saya sebagai orang Priangan Timur mengakui beliau orang besar. Jamaahnya banyak, militansi jamaahnya kuat. Allah mengucapkan narasi-narasi seperti itu apakah nggak berbahaya itu kepada jamaahnya? Bagaimana kalau benar jamaahnya menganggap bahwa lawan politiknya sebagai Dajjal? Dajjal itu harus diperangi. Bagaimanapun caranya. Nggak kebayang. Jadi pertengkaran politik menjadi sangat seolah-olah dulu kita terbodohi sebagai masyarakat. Politik menang kalah kita biasa di dalam pertandingan itu menang, biasa di dalam pertandingan itu kalah. Coba menurut kalian seperti apa? Saya justru menjadi malah kasihan kepada Abah Ausnya. Sayang, ketokohan beliau gunakan, beliau manfaatkan untuk kepentingan politik, bukan kemaslahatan umat. Bukan objektif yang kemudian pandangan beliau diucapkan, tetapi sangat subjektif. Punya hak kita masing-masing kemudian menentukan pilihan. Punya jagoan, punya hak.
punya hak. Misal apa? Oh, saya memilih Anies karena bla 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 bla. Nggak jadi soal. Tapi kalau mengucapkan yang bukan Anies adalah Dajjal dan Anies adalah Imam Mahdi, ini offsetnya di sini. Saya juga terang-terangan, saya sampai detik ini masih mendukung Ganjar, tapi nggak tahu di akhirnya akan seperti apa. Dengan alasan-alasan kalkulasi rasional, bukan berarti menganggap bahwa Ganjar adalah Imam Mahdi dan lawan Ganjar adalah Dajjal, bukan. Hitung-hitungan rasional aja, hitung-hitungan sikap dia aja, hitung-hitungan keberlanjutan visi misi dia. Itu hitung-hitungan rasional. Gak ada urusan yang lain. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita harus sebagai masyarakat mesti cerdas. Jangan terprovokasi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.